Kalau pulang geni adalah kerisnya dapurnya look 5 seperti ini, gandik polos, pejetan, di sini ada ripan dan susun. Terus kalau pulung geni adalah keris berdapur lurus dengan tikel alis, ya, dengan tikel alis, gandik polos, pejetan, ada risungsunnya, bilahnya ngelimpah seperti itu. Dan keris pulung geni diciptakan pada era PB9. PB9 sendiri menjabat pada tahun 1861 sampai 1893. Ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Sawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan yang terduga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sahabat Pusaka Jawa serta handai tolan sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari mara bahaya baik zahir maupun batin, wabil khusus dari virus COVID-19 atau virus corona. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kita semua dan mencabut virus corona dari dunia ini, kemudian memberikan vaksin atau obat yang pas untuk virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka keris berdapur, keris look 5 yang sangat populer, yang tentunya ketika saya menyebutkan pasti sahabat Pusaka Jawa akan teringat pada salah satu tokoh pewayangan, ya, karena namanya sama. Kebetulan tokoh wayang tersebut mempunyai senjata namanya sama dengan dapur yang akan saya bahas, tapi sebenarnya tidak sama karena yang dipunyai tokoh pewayangan itu adalah bukan keris itu, ya. Yang saya akan babar adalah keris dapur pulang geni look 5. Nah, pulang geni sendiri kan kalau di pewayangan senjatanya Arjuna, tapi Arjuna sendiri bukan pakai keris pulang geni, bukan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita buka bilahnya, di dalam warongko ini ada keris pulang geni, yaitu keris look 5 yang sangat populer dan masyhur. Nah, sahabat Pusaka Jawa, warongko ini adalah warongko Kakok Banci, Gayaman Surakarta Kakok Banci. Handle-nya adalah motif Gayaman nunggak semi canteng, kemudian mendaknya kendit silang mirah, kayunya kayu jati. Seperti biasa, barangnya Mas Sawo nothing spesial, warongkonya pun biasa bawaan dari sananya. Saya dapat keris ini dari Jawa Timur, jauh, masih kotor, masih karatan, kemudian saya warangi. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baunya wangi banget, padahal saya nggak pernah ngasih minyak. Mungkin bawaan dari sananya ya sahabat Pusaka. Padahal ini udah dicuci tapi bau wanginya masih nyengat. Seperti biasa, kalau masih plastikan begini berarti fresh from the oven, baru datang dari Meranggi, dari tukang warangan. Nah, ini keris dapur pulang geni mempunyai ciri-ciri adalah review dekatkan. Bilahnya sedang, sahabat Pusaka, bilahnya sedang, berdapur look 5, gandiknya polos. Gandiknya ini gandik ya sahabat Pusaka. Polos atau lugas, pejetan. Biasanya di sini ada ripan dan sunsun. Nah, ini bilahnya ngelimpo. Bilahnya ngelimpah ini. Tampilannya gagah dan besar ini sahabat Pusaka. Ini besar loh.
bukan kecil loh. Nah, mumpung di sini. Ini gonjonya sapi trontal dan wuwung keleng hitam. Ya. Nanti kita bahas. Dan pucukan bilahnya ini ngudup gambir. Pucukan bilah sendiri kan ada 6. Pertama ngudup gambir, anggabah kopong, nyujen, kemudian nugi pinetet, kemudian ngumyang. 5. Oke. Kalau gonjo sendiri ada berapa? Nah, saya sebutkan biar sahabat Pusaka Jawa ingat ya. Gonjo dungkul atau gonjo wuwung, kemudian gonjo sapi trontal, gonjo kelap lintah, gonjo wilut. Gonjo wilut biasanya umum pada keris-keris biasa, tapi kalau kelap lintah biasanya terdapat pada keris-keris sepang. Keris sepang. Kelap lintah itu belokannya ada 4. Kalau wilut cuma 1, 3, 1, 2, 3. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita membahas tentang gonjo wulung atau gonjo hitam kelengan, ada beberapa persepsi. Pertama, dulu kita bicara cerita dulu pada zaman Sultan Agung. Pada zaman Sultan Agung itu hampir orang-orang Sultan Agung itu kerisnya diganti gonjo wulung. Kenapa? Sebagai ciri bahwasanya itu adalah orangnya Sultan Agung. Jadi gonjonya diganti semua, walaupun yang dulu ada kinatahnya diganti. Jadi momennya ketika berperang melawan VOC waktu penyerbuan ke Batavia sana, kalaupun ketemu di tengah jalan dengan keris berdapur gonjo wulung, berarti itu berarti tanda orangnya Sultan Agung. Karena dulu kan banyak mata-mata atau telik sandi atau para pengkhianat. Ya. Bahasanya londo ireng lah ya. Seperti itu. Nah, ada yang beranggapan juga seperti ini. Itu yang pertama. Agar orang tidak bisa mengetahui fungsi atau tuah dari keris tersebut. Kenapa kok bisa begitu, Mas? Karena jika orang yang paham dengan tosan aji, begitu melihat gonjonya saja sudah tahu itu keris buat apa. Biasanya digonjok seperti ini, sahabat Pusaka Jawa ya, gonjo kan ada bentuk-bentuk pamor, entah itu pamor singkir, entah itu sumber, entah itu kendit. Itu begitu melihat atasan gonjonya saja, berarti ini kerisnya tuahnya buat seperti ini. Dan biasanya untuk menutupi hal seperti itu digantilah gonjo wuwung, biar orang tidak tahu kerisnya apa, gonjo wulung kok wuwung, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Dan jika kita melihat bilahnya, ini ada bilah yang antik dan saya sering temui pada keris-keris Cirebonan. Ya, kalau dilihat dari ricikannya ya, dari garapnya, ini tanggungnya tangguh Cirebon. Silahkan diamati. Yang condong leleh, looknya yang condong leleh, kemudian looknya itu memanjang, kembo dan memanjang. Serta dilihat dari gandiknya yang ini, dilihat dari gonjonya ini sirah cicaknya besar. Ya, ini garap-garap Cirebon. Ya, kemudian yang sering saya temui, yang tadi saya bilang, saya sering temui di bilah-bilah Cirebon itu begini sahabat Pusaka Jawa. Nah ini nih sahabat Pusaka Jawa, lihat nih. Satu rekekan, satu atas ada rekekan ini. Ini ada rekekan-rekekan ya, kecil-kecil, seperti terkena benturan dengan benda keras yang lainnya. Kalau kita amati bilah seperti itu, kemungkinan besar ini ada 2 pendapat. Kalau versi yang pertama adalah kemungkinan besar dulu dipakai untuk senjata ruket atau untuk berperang. Jadi ketika berperang berbenturan dengan keris-keris yang lain, umumnya begini, akhirnya menimbulkan sompal-sompal kecil. Ya, itu berarti keris ini pernah difungsikan untuk sebagai senjata perang atau untuk yang lain. Nah, yang kedua, ada yang beranggapan, sebagian pencinta keris adalah
sengaja dibikin seperti itu untuk meredam keris-keris yang apa ya, yang galak. Itu ada yang beranggapan seperti itu. Dan beberapa keris saya tanggung-tanggung Cirebon itu banyak yang begitu ya, istilahnya yang bekas baret begitu. Nah, silakan sahabat pusaka Jawa mempunyai pemahaman sendiri dan mempunyai pendapat sendiri. Silakan mau pilih yang mana. Mau pilih bekas dipakai orang untuk berperang, monggo. Mau dipilih sengaja dibikin untuk biar tidak galak, monggo. Ya. Karena biasanya sampai ke bawah sini. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pamornya, ini pamornya adalah ngulit semongko dan pamornya gaji. Kalau pamor gaji itu pamornya seperti gaji. Jenengan tahu itu kalau di basok lah ya, basok kan ada gajinya sapi itu yang gaji begitu, yang di atas airnya seperti itulah gaji, putih-putih ke atas ngambang begitu gaji. Nah, ini pamornya pamor ngulit semongko. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pamor ngulit semongko adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik pamor ngulit semongko itu dalam berbicara menjadi lancar, memperlancar dalam pembicaraan, dan yang diajak bicara pun tertarik. Intinya untuk untuk pergaulan lah ya, untuk memikat orang agar dalam berhubungan dengan orang itu lebih mudah, seperti itu. Sedangkan perlambang luk 5 sendiri, perlambang luk 5 adalah jadi untuk luk 5 sendiri adalah perlambangnya adalah agar pemilik dapur luk 5 itu dalam berbicara itu lancar. Dalam berbicara itu lancar dan membuat lawan bicaranya itu tertarik. Memperlancar. Nah, kalau untuk kulit semongko sendiri adalah memperluas pergaulan. Jadi sinkron antara luk 5 dengan kulit semangka, sinkron. Orangnya luas pergaulannya, dalam berbicara pun enak didengar dan lawan bicaranya pun tertarik. Dan mungkin ini keris-keris seperti ini cocok dimiliki oleh orang-orang lapangan yang lebih banyak berhubungan atau bersosialisasi dengan banyak orang, entah itu lurah ya kan, entah itu pengacara, entah itu marketing, seperti itu. Nah, ada anggapan pada zaman kerajaan dapur-dapur luk 5 hanya diperbolehkan hanya untuk keluarga kerajaan saja dulu ya. Kalau sekarang sih enggak lah, Anda mau punya luk apa saja bisa, karena zaman pasti membawa perubahan dan membawa ciri tersendiri, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau bicara tentang dapur pulang geni, mungkin sahabat pusaka Jawa akan teringat ada yang namanya pulang geni lurus. Sebetulnya saya bicara ya, kan Mas, ini ada saya dapurnya pulang geni lurus. Pulang geni itu sebenarnya bukan pulang geni tapi pulung geni. Saya ulangi ya, itu sebenarnya dapur pulung geni. Cuman kadang orang itu salah ngomong. Jadi bilang pulang geni lurus, sebenarnya itu pulung geni. Dan dapur pulung geni sendiri termasuk dapur kreasi baru, dalam arti diciptakan pada zaman PB9. PB9 itu nama aslinya itu Raden Duksino. Beliau jumeneng lahir pada tahun 1830 dan diangkat menjadi Raja Kasunanan Surakarta ya, Kasunanan Solo itu 1861 sampai 18 berapa ya? 93. Jadi dia menjabat selama 32 tahun. Nah, pada zaman PB9 itu beliau menciptakan dapur keris baru, namanya dapur keris pulung geni, yang orang salah paham kadang menamakan dapur keris pulang geni yang lurus. Dapurnya lurus hampir kayak tilam. Ciri-cirinya yaitu dapurnya lurus, gandik polos, tikel alis, terus pawakannya ngelimpa pakai ripan dan sumsum.
Dan dapur yang membedakan adalah dapur sininya, mana ya, ini agak kecil, lurus, pakai tikel alis kecil, terus dia ngelimpah itu tahu ya, kayak gigir sapi begitu, hampir mirip-mirip dengan tilam. Kalau orang yang kurang teliti taunya tilam, tapi beda karena dia agak lebih ramping, ngelimpah, ada lipan dan sunsun di gerendeng sininya, di gonjol sininya ya. Nah, dapur Pulung Geni itu termasuk dapur yang kurang populer sehingga jarang orang tahu. Mumpung kita membahas tentang PB9 ya, PB9 itu pada zaman PB9 itu Keraton Surakarta mengalami kemajuan yang pesat, sahabat Pusaka Jawa. Dan pada zaman PB9 itu sejaman dengan Ronggo Warsito Pujangga atau filsafat yang terkenal, yang ilmunya mumpuni baik secara spiritual maupun secara falsafahnya ya. Ronggo Warsito sendiri kan banyak menciptakan beberapa kitab seperti Kalatido, terus Carompet, apalagi ya, banyak lah ya, yang kayak yang buat rujukan orang kita Bental Jemur, ada makna itu ya, yang buat ngitung hari. Tentunya kalau orang-orang Jawa kuno pasti tahu. Tapi PP9 dengan Ronggo Warsito sendiri tidak harmonis hubungannya. Kenapa? Karena adanya fitnah dari pihak Belanda bahwasanya PB6 ayah dari PB9 itu diasingkan, dipenjara ke Ambon ke sana pada saat beliau masih dalam kandungan, itu gara-gara bapaknya Raden Ronggo Warsito membocorkan kepada pihak Belanda tentang persekongkolan PB6 dengan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Jadi keluarga dari PP9 sendiri kesel lah ya bahasanya, gedek mangkel. Dan Raden Ronggo Warsito pun mengetahuinya. Ya, mengetahui. Karena pada saat itu bapaknya Raden Ronggo Warsito yaitu Pangeran Pajang Suara ya. Pajang Suara itu sebagai juru tulis keraton. Yang miris lagi adalah sebetulnya karena itu adalah divide et impera atau adu domba antara Pajang Suara dengan keluarganya PP9 agar membenci pada keluarganya keluarga dari Ronggo Warsito, yaitu dihembuskanlah fitnah bahwasanya Pajang Suara memberikan bocoran bahwasanya yang PB6 itu bersekongkol melakukan pemberontakan terhadap terhadap Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya diasingkanlah ke Ambon, dan pada saat itu PB9 masih dalam kandungan. Ya, seperti itu ceritanya. Nah, ya jadi, dan PB9 sendiri digelari sebagai Sinuhun Bangun Kedaton. Karena pada zaman PB9 itu perkembangan secara kebudayaan pun pesat. Dan kenapa dibangun Sinuhun Bangun Kedaton? Karena Siti Hinggil dan panggung panggung Sanggabuana diperbaiki, banyak diperbaiki di sana. Jadi pada PP9 itu mengalami banyak kemajuan karena beliau menjabat 32 tahun. Lumayan, Pak Harto aja 32 tahun sama dengan PP9 ya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tadi bicara tentang keris Pulang Geni dan keris Pulung Geni. Kalau Pulang Geni adalah kerisnya dapurnya look 5 seperti ini, gandik polos, pejetan, di sini ada ripan dan susun. Terus kalau Pulung Geni adalah keris berdapur lurus dengan tikel alis ya, dengan tikel alis, gandik polos, pejetan, ada risunsunnya, bilahnya ngelimpah seperti itu. Dan keris Pulung Geni diciptakan pada era PP9 sendiri menjabat pada tahun 1861 sampai 1893. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi jangan salah menamakan lagi, karena banyak sekali para pecinta Tosanaji menamakan dapur keris kadang ya asal ngomong, padahal beda A sama U kan beda.
Tapi ya itu ya, namanya perbedaan adalah rahmat. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum dari apa ya, dari ricikan ini, diharapkan orang yang mempunyai keris dapur Pulang Geni Luk 5 ini dengan pamor ngulit semangkok adalah supaya orang itu menjadi orang yang sukses dalam bersosialisasi, dikenal di masyarakat umum ya dengan baik, kemudian dicintai karena omongannya itu disenangi, kemudian apa ya, ketika dia berbicara, banyak orang yang terpikat. Jadi keris dapur Pulang Geni ini kalau saya rangkum lebih cocok untuk orang-orang yang banyak berhubungan dengan orang banyak. Seperti itu. Entah itu silakanlah. Entah itu mentor, entah itu guru. Guru ya bisa, karena dia begitu ngomong orang terpengaruh, jadi betah ketika mengajar. Entah itu rektor, dosen, entah itu lurah, entah itu apa. Pokoknya orang yang banyak berhubungan dengan orang lah. Yang bersentuhan dengan banyak orang lah. Seperti itu. Jadi doa yang dan harapan yang terkandung dalam satu bilah keris ini ya seperti itu. Ya, adapun percaya tidaknya Anda silahkan, itu hak prerogatif Anda. Ini hanya ilmu dari hidup kita yang perlu disampaikan, perlambang-perlambang itu. Dan pada dasarnya semua doa dan harapan yang ada pada satu bilah pusaka atau keris ini adalah terwujud karena min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan semua kepada kebesaran Allah. Apapun yang terjadi pada semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak akan keliru dalam pemahamannya. Oke sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel ini, silahkan pencet tombol subscribe. Yang belum pencet tombol notifikasi, silahkan pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa dapat melihat video-video terbaru saya ya. Kemudian silakan like, share, and comment. Dengan like Anda akan membantu menyemangati saya untuk membuat video-video terbaru. Dengan komen atau untuk mereview pusaka-pusaka yang belum saya babar, silahkan. Kalau ada saya akan babar, kalau tidak ada buat PR, mudah-mudahan saya bisa mempunyai pusaka yang diharapkan oleh sahabat Pusaka Jawa, karena pusaka jumlahnya banyak sekali. Kalau untuk dapur keris di dapur Duwung yang karangan dari putra dari PB10 itu ada sekitar 260 dapur keris, dan nyarinya pun susah. Kalau yang gampang-gampang gampang, kadang ada dapur yang langka seperti itu ya. Kemudian untuk share, ketika sahabat Pusaka menge-share channel video ini, berarti sahabat Pusaka ikut membantu melestarikan dan memberikan pembelajaran kepada sahabat milenial yang di luar sana ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat dan padat ini sahabat Pusaka Jawa bisa paham tentang pembabaran saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.